Di ajang balapan Formula One, balapan ini bukanlah sekedar balapan biasa yang cuma melakukan aksi kebut-kebutan dan saling menyalip di dalam trek balap. Melainkan balapan ini adalah salah satu ujung tombak teknologi otomotif yang ada pada saat ini dan menjadikan mobil balap itu sebagai laboratorium yang bergerak. Yang mana mobil balap Formula One itu akan dirancang untuk menemukan kemajuan mesin, aerodinamika, suspensi, dan kontrol kendaraan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Setiap musim, jutaan dolar, puluhan ribu jam penelitian, dan ratusan insinyur terbaik dari seluruh dunia berkumpul hanya untuk satu tujuan, yaitu menjadi tim balap yang bisa memenangkan kejuaraan dengan teknologi terbaru di mobil balapnya. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang menarik dari balapan Formula One ini, yang mana meskipun Formula One selalu mempromosikan diri sebagai puncak teknologi balap, tapi kenapa banyak teknologi revolusioner yang justru dilarang oleh badan pengatur olahraga ini, yaitu FIA? Bukannya balapan ini adalah salah satu tempat ide-ide teknologi yang terbarukan? Jadi sebenarnya FIA melakukan hal tersebut bukan karena soal sekedar batasan atau hal yang mereka tidak sukai, melainkan FIA melarang hal-hal itu untuk menjalankan regulasi yang sudah dibentuk dan ditetapkan sejak lama. Karena FIA akan selalu menjaga keselamatan pembalap dan penonton. Contohnya seperti ground effect yang pernah begitu dominan dan sangat cepat sampai-sampai secara langsung meningkatkan risiko kecelakaan dan akhirnya dilarang demi keselamatan. Lalu FIA juga akan menjaga biaya tetap terkendali, sehingga teknologi canggih bisa saja membuat biaya produksi akan menjadi jauh sangat mahal, dan tim-tim kaya seperti Mercedes atau Ferrari bisa semakin unggul dengan membelanjakan ratusan juta dolar untuk teknologi tersebut. Dan FIA ingin persaingan di ajang balap Formula One itu tetap kompetitif dan juga menarik, yang ngebuat balapan Formula One itu bukan hanya tentang siapa yang punya kantong paling tebal, melainkan tim balap mana yang memiliki skill terbaik di grid start. Lalu kemudian FIA juga ingin menjaga keseimbangan antara teknologi dan skill pembalap. Jika semua teknologi itu otomatis dikendalikan sistem, peran skill pembalap bisa hilang. Dan FIA takut F1 berubah menjadi perlombaan robot dengan teknologinya, bukan skill mengendarai yang dikuasai oleh setiap pembalap. Karena alasan-alasan itulah inovasi sering bertemu tembok regulasi yang membuat teknologi itu akan ditolak oleh FIA. Dan contoh teknologi yang pernah ditolak FIA ini adalah yang pertama ada Continuously Variable Transmission atau CVT. CVT adalah alat penggerak roda pengganti gearbox yang memungkinkan mesin beroperasi pada RPM yang tetap konstan. Efeknya, torsi maksimum bisa terus dipertahankan dari mobil diam sampai dengan top speed. Dan untuk CVT ini, tim Williams adalah tim yang pertama kali mencoba mengembangkan teknologi ini sejak akhir 1970-an. Bahkan teknologi CVT ini sempat diuji cobakan pada mobil FW15 yang bermesin Renault pada tahun 93. Namun langkah tersebut akhirnya hanya sebatas uji coba, karena di akhir 93 FIA melarang penggunaannya untuk dilombakan. Namun kenapa? Alasannya karena CVT bisa memberikan keunggulan performa yang signifikan dan menghilangkan keterlibatan skill pembalap dalam melakukan shifting. Dan FIA juga ingin menjaga kesetaraan kompetisi dengan mengharuskan mobil F1 memiliki antara 2 sampai dengan 7 gigi tetap di mobilnya. Lalu selanjutnya ada Active Suspension. Active Suspension adalah sistem yang otomatis menyesuaikan suspensi mobil untuk mendapatkan traksi maksimal. Pada awalnya, ide ini adalah ide yang revolusioner buat ajang balap Formula One, yang mana suspensi aktif ini akan bekerja menggunakan sensor dan aktuator elektronik untuk mengontrol ketinggian mobil secara real time, menjaga kontak dan optimal dengan lintasan, melawan gaya saat pengereman atau tikungan, dan mengoptimalkan aerodinamika dengan menyesuaikan pergerakan roda. Tapi sayangnya FIA melarang sistem ini karena sistem aktif suspensi ini memberikan keuntungan terlalu besar kepada tim tertentu yang menggunakan part ini. Karena baik lagi, hanya tim-tim besar aja yang memiliki dana tidak terbatas yang bisa menggunakan aktif suspensi ini dan membuat kompetisi menjadi kurang seimbang. Lalu kemudian ada teknologi traction control dan anti-lock brakes atau ABS. Jadi dua teknologi yang sangat umum di mobil jalanan modern ini ternyata dilarang di F1. Kenapa? Ya karena hal ini bisa membantu pembalap terlalu banyak dan menghilangkan elemen keterampilan mengontrol mobil. Dan karena sistem elektronik ini mengurangi peran pembalap dalam mengendalikan mobil, dan hal ini dianggap sebagai bentuk bantuan teknologi yang tidak adil. Larangan ini juga memaksa pembalap mengelola traksi dan pengereman secara manual, dan hal itu bisa menonjolkan skill mereka dalam pengereman dan juga mengurangi beban biaya pengembangan teknologi buat tim kecil yang ada di grid. Kemudian ada FDAC, yang mana sistem FDAC ini akan diaktifkan oleh pembalap dengan cara menutup lubang di kokpit yang sering sekali menggunakan tangan atau lutut mereka. Dan hal ini menyebabkan kekhawatiran keselamatan karena pembalap terkadang harus melepaskan satu tangan dari kemudi untuk kecepatan tinggi di lintasan lurus. Meskipun McLaren sebagai pionir FDAC berargumen kalau sistem tersebut bukan perangkat aerodinamis yang bergerak karena hanya mengalihkan aliran udara bukan menggerakkan bagian fisik mobil, tapi tetap aja FIA menganggap sistem ini bertentangan dengan aturan yang melarang perangkat aerodinamis yang dapat diubah secara aktif oleh pembalap. Dan akhirnya FDAC dilarang pada akhir musim 2010 dan digantikan oleh Drag Reduction System atau DRS yang dikendalikan oleh FIA pada tahun 2011, yang mana hal ini mencapai tujuan yang hampir sama, yaitu mengurangi hambatan di lintasan lurus dengan cara yang lebih aman dan terstandarisasi.
Lalu yang terakhir adalah teknologi dual axis steering atau DAS yang dikembangkan oleh Mercedes. Yang mana ini adalah salah satu kasus paling kontroversial tentang teknologi yang terbarukan di ajang balap Formula One. Dan hal itu semua bisa disebabkan karena DAS adalah sebuah sistem yang memungkinkan pembalap untuk mengubah sudut to atau in dengan cara menarik atau mendorong setir yang sedang dikendarai. Secara sederhana, sistem DAS ini akan bekerja ketika setir didorong ke depan, ban depan akan mendapatkan sudut tertentu untuk pengendalian presisi saat menikung. Lalu tarikan setir ke belakang, ban dapat akan sejajar untuk kecepatan tinggi di lintasan lurus. Dan sistem DAS ini juga tidak hanya membantu menstabilkan mobil pada saat berada di trek, tetapi DAS juga bisa membantu mengatur suhu ban dan mengurangi degradasi ban. Dan hal ini sangat penting dalam strategi balapan di ajang balap Formula One, terutama dalam strategi pit stop pada saat balapan. Dan ketika DAS ini muncul di uji coba pada musim 2020, reaksi seluruh tim di paddock sangat cepat untuk menolak teknologi DAS ini, yang mana Red Bull Racing langsung memprotesnya dan mengatakan sistem tersebut melanggar regulasi tentang pengaruh aerodinamika dan penyesuaian suspensi saat mobil berjalan. Tetapi FIA kemudian memutuskan kalau DAS legal untuk musim 2020 karena sistem ini dianggap bagian dari sistem kemudi dan bukan suspensi aktif atau komponen terlarang lainnya. Namun meskipun sempat legal saat itu, akhirnya FIA mengubah regulasi untuk melarang DAS mulai musim 2021 dan seterusnya. Karena FIA memiliki alasan jika Mercedes terus memakai sistem DAS ini, tim lain harus menghabiskan banyak sumber daya untuk mengejar atau mendesain sistem yang mirip, yang bisa aja memperlebar kesenjangan performa di trek balap. Lalu untuk mengembangkan sistem DAS ini, tim-tim lain juga harus mengeluarkan biaya pengembangan yang nggak murah, yang ngebuat tim-tim kecil mungkin nggak mampu bersaing secara efektif dalam perlombaan teknologi tersebut. Singkatnya, DAS saat ini sudah menjadi contoh sempurna dari bagaimana inovasi hebat bisa ditolak FIA bukan karena tidak bagus, tetapi karena dapat merusak keseimbangan kompetisi dan pengurangan penggunaan skill buat para pembalap pada saat balapan. Dan itulah beberapa contoh dan juga alasan kenapa Formula One sering menolak teknologi baru di setiap mobil balapnya. Dan FIA bukannya takut pada perubahan di mobil balapnya, tetapi FIA ingin tetap mempertahankan pengelola kompleksitas antara kecepatan, persaingan adil, keselamatan, dan hiburan jutaan penonton di seluruh dunia. Dengan demikian, para insinyur di ajang balap ini akan terus mencari ide ataupun inovasi teknologi yang terbarukan terus-menerus, dengan aturan baru yang akan terus berubah di setiap musimnya. Dan inilah yang membuat Formula One bukan hanya olahraga balap tercepat di dunia, tetapi juga menjadi salah satu panggung terbesar inovasi dan regulasi dalam sejarah otomotif, yang ngebuat balapan Formula One ini menjadi salah satu balapan pionir tentang inovasi otomotif dunia yang ada di era saat ini. Gimana nih menurut kalian tentang kenapa Formula One suka menolak teknologi baru? Apakah ada alasan lain tentang penolakan FIA dari teknologi-teknologi ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.